Iya, abdi mah tengartos bahasa Sunda, apalagi bahasa Banten. Nah, saudara, model-model begini, saudara mesti sadar diri. Maka itu saya ajak semuanya. Beruntung. Anda di sini para santriwan dan santriwati belajar di pondok pesantren Salafiyah Al-Futuhiyah. Beruntung. Kenapa beruntung? Satu, pondok ini berdiri atas dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dua, pondok ini saudara dibimbing, diasuh, dibina oleh ulama yang istiqamah. Dai juga, guru juga, mujahid juga, dakwah juga, amar ma'ruf juga, nahi munkar juga, perhatian dengan jihad di Palestina juga. Takbir. Bagus tidak? Beruntung tidak? Alhamdulillah. Dan busra lakum, saudara. Beruntung para ahli pesantren. Kenapa? Sampai hari ini, sampai detik ini, belum ada satupun sistem pendidikan di dunia yang bisa menandingi keunggulan sistem pendidikan di pondok pesantren, saudara. Belum ada. Itu sekolah-sekolah umum, universitas-universitas yang dibangun oleh pemerintah, yang dibangun saudara oleh oligarki, yang dibangun oleh orang-orang kaya di seantero dunia, saudara, tidak akan pernah bisa menandingi kualitas pendidikan pondok pesantren. Betul? Kita buktikan. Kalau kita nggak buktikan, nanti dianggap kita ngaku-ngaku doang, saudara. Betul? Mau dibuktikan? Kapan? Sekarang lagi Pak Kiai. Masya Allah, perhatikan baik-baik pembuktiannya, saudara. Dalam dunia pendidikan itu ada taklim, ada tarbiyah, ada takdib, saudara. Di pesantren tiga-tiganya ada. Taklim ada, tarbiyah ada, takdib ada. Tapi kalau di sekolah umum yang ada cuma taklim doang, saudara. Apa sih bedanya? Taklim itu pengajaran, guru ngajarin. Rukun sholat itu begini, cara sholat begini. Habis itu anak murid pulang sekolah, selesai. Apa sih murid sholat apa enggak sholat, si guru enggak tahu. Jangan-jangan gurunya enggak sholat juga. Ya terus terang aja, kalau pelajaran umum kan begitu, betul? Betul? Dia cuma ngajarin, saudara, cara sholat tuh begini. Si murid sholat enggak sholat, dia enggak tahu, saudara. Jangankan si murid, kadang-kadang gurunya ikut enggak sholat, betul? Kenapa? Karena dia cuma ngajar. Kalau nanti dia ketangkep basah enggak sholat, Ustaz, Pak Guru kan ngajar sholat di sekolah. Kok Pak Guru nggak sholat? Dia bilang apa? Ya yang penting kan saya ngajar ilmunya. Sholat nggak sholat urusan masing-masing. Bisa begitu? Kacau tidak? Kacau tidak? Di pesantren nggak bisa begitu, saudara. Di pesantren, di halagonya diajarkan begini cara sholat. Masuk adzan, santri digiring semua ke masjid, saudara. Gurunya ikut sholat, bahkan guru ikut melihat bagaimana dirinya, bagaimana qiyamnya, bagaimana rukuknya, bagaimana sujudnya, bagaimana lurus shafnya, saudara. Semua diawasi. Setiap masuk waktu sholat 5 waktu, bahkan ditambah dengan sholat duhanya, ditambah dengan tahajudnya, ditambah dengan witirnya, ditambah dengan sholat hajatnya, saudara. Bahkan zikir-zikirnya diperhatikan oleh para guru, betul? Betul? Itu namanya apa? Tarbiyah, saudara. Jadi bukan sekedar taklim. Di kelas taklim diajarin. Masuk, saudara, di ruang lingkup pesantren, di masjid dan lain sebagainya, itu ada tarbiyah. Langsung diterapkan, dididik dalam pengawasan guru selama 24 jam. Bagus tidak? Di sekolah umum pelajaran agama seminggu cuma 2 jam, 1 minggu cuma 2 jam,
Santri di pesantren sehari 24 jam. Di sekolah belajar agama cuma 2 jam 1 minggu. Mau belajar apa? Bagaimana mau tarbiyah? Taklim ada, kita akui. Tarbiyah no. Tidak ada tuh yang namanya tarbiyah di sekolah umum, saudara. Takdib, oh pesantren paling jago soal takdib, saudara. Coba-coba enggak sholat, ada sanksi, saudara. Langsung diterapkan sanksinya. Sanksi yang ada di pesantren-pesantren berbeda-beda. Ya, untuk apa sanksi tersebut? Agar si santri kapok, jera, tidak berani lagi untuk meninggalkan kewajibannya, saudara. Itu namanya takdib. Di sekolah umum, boro-boro takdib soal sholat. Soal sholat enggaknya murid aja dia enggak tahu, saudara. Nah begitu saya tanya, kalau begitu pesantren bagus tidak? Jawab semua, bagus tidak? Pengawasan pesantren 24 jam, bagus tidak? Bagus tidak? Takbir. Jadi mana lebih bagus, sekolah umum di luar sana atau pesantren? Sekolah umum atau pesantren? Senang hidup di pesantren? Senang belajar di pesantren? Takbir. Nah karena itu saudara, sampai hari ini pesantren tumbuh makin hari makin banyak dan muridnya juga nggak pernah ada yang kurang, saudara. Nah kemudian ada yang takut, saudara. Ada kelompok yang takut kalau pesantren ini makin subur, takut kalau pesantren makin banyak. Mereka takut kalau nanti dari pesantren dilahirkan pejuang-pejuang Islam, saudara, yang siap menegakkan Islam. Mereka adalah kelompok Islamofobia, kelompok yang takut kepada Islam, kelompok yang selalu curiga kepada Islam, takut. Nah mereka iri, mereka dengki, mereka hasad, mereka hasut, mereka cari cara. Bagaimana supaya orang-orang tua nggak masukin lagi anaknya ke pondok pesantren? Bagaimana caranya supaya anak-anak kita takut masuk pondok pesantren? Disebarlah macam-macam fitnah terhadap pondok pesantren, saudara. Satu, disebarluaskan, awas jangan masuk pesantren karena pesantren sarang teroris. Pernah dengar gak fitnah begitu? Pernah dengar gak fitnah begitu? Oh, dia pakai bukti, apa katanya? Buktinya tuh ada beberapa teroris yang ngebom di Bali, yang ngebom di Jakarta. Ternyata mereka alumni pondok pesantren. Berarti pondok pesantren itu berbahaya, bisa melahirkan teroris-teroris yang bisa meledakkan dirinya, membom, yang bisa merusak bahkan menakutkan masyarakat, saudara. Masya Allah, saya tanya, ini fitnah jahat tidak? Jahat tidak? Saya mau tanya nih, santri pondok pesantren Futuhiyah pernah diajarin bikin bom di sini? Pernah disuruh ngebom? Ada ajaran di sini ngebom itu boleh, saudara? Saudara, kalau ada 1, 2 teroris, 10, 20 teroris, dilihat riwayat hidupnya, dulu pernah masuk pondok pesantren dulu. Kemudian belakang hari dia jadi teroris, ya jangan salahin pondok pesantrennya. Itu bukan pondok pesantrennya yang salah, emang muridnya aja enggak bener. Betul? 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 Kalau gara-gara 1, 2 lulusan pondok pesantren terlibat terorisme, terus semua pondok pesantren dianggap sarang teroris, nah kalau begitu saya ngomong, lulusan UGM, saudara, banyak jadi koruptor. Lulusan UI banyak jadi koruptor, betul? Apa boleh kita bilang UI itu sarang koruptor? Apa boleh UGM itu kita bilang sarang koruptor? Boleh tidak? Enggak boleh. Itu kan oknumnya. Ada yang ngaku lulusan UGM, ijazahnya nggak jelas sampai sekarang. Ada tidak? Ada tidak?
kerjaannya tiap hari ngebohong melulu. Pagi bangun tidur ngebohong, siang bohong, sore bohong, malam bohong, saudara. Nah, apa kita mau bilang? Awas, jangan masuk UGM karena lulusan UGM jadi pendusta. Boleh gak ngomong begitu? Nggak boleh. Kira-kira jelas. Tahu orangnya, tahu. Lu jangan sebut. Tapi yang tadi disebut belakang emang bener tuh. Coba lu jangan sebut. Jangan disebut, jangan. Bu, paham Bu ya? Bu. Sekarang saya mau tanya, lulusan universitas yang jadi koruptor ada gak? Banyak gak? Apa boleh terus kita bilang jangan masuk universitas karena universitas semua sarang koruptor? Boleh gak? Nggak boleh. Begitu juga pesantren. Kalau ada satu dua, mungkin dulu dia pernah masuk pesantren, terus jadi teroris. Bukan pesantrennya yang salah, betul? Itu memang oknumnya. Tangkep aja, hukum mati silakan. Nggak ada urusan sama pesantren. Dan jangan coba-coba memfitnah kalau pondok pesantren adalah sarang teroris. Nggak boleh kita terima itu fitnah jahat, betul? Betul. Saya mau tanya, fitnahnya jahat tidak? Biadab tidak? Kurang ajar tidak? Diamkan atau lawan? Saya mau tanya, pesantren sarang teroris atau bukan? Sarang teroris atau bukan? Takbir. Angkat tangan semua, takbir. Hidup pesantren. Hidup pesantren. Takbir. Sallu ala Nabi.